Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa sekalian? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Sebelum memulai perkuliahan ya, marilah senantiasa kita bersyukur ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mulai perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, adapun materi untuk mata kuliah GIS ini atau SIK ini adalah an introduction to GIS atau pengenalan terhadap GIS. Pengenalan terhadap GIS. Ini nanti insya Allah kita akan memperdalam lagi. Kita akan mengetahui nih definisi GIS itu apa, karakteristiknya apa saja, ya, fungsinya apa saja, komponennya apa aja, subsistemnya apa saja. Ya. Nanti kalian akan mengetahui dari perkuliahan atau dari pertemuan pada siang hari ini. Langsung saja ya. Nah, disadari atau tidak, jadi kita itu di dunia ini selama kegiatan sehari-hari ini, beraktivitas kita sebagai manusia, ya, pasti kita bersinggungan dengan yang namanya informasi spasial. Informasi spasial, informasi yang kaitannya dengan tempat. Kaitannya dengan tempat. Nah, GIS ini sebuah sistem yang menyediakan nilai-nilai kaitannya dengan salah satunya adalah tempat. Ini, location, tempat. Misalkan apa? Ada yang bisa menyebutkan pertanyaan kaitannya dengan tempat? Yang jawabannya tempat? Ada yang bisa? Nggak usah malu, Mas Puriman. Pertanyaan yang kaitannya dengan tempat. Dari yang paling sederhana enggak apa-apa. Yang jawabannya tempat. Nah, berkuliah di mana kamu? Betul. Di mana kampusmu misalkan. Itu kaitannya dengan tempat. Itu jawabannya tempat. Location. Ya. Location. Nah, GIS ini punya nilai yang namanya tempat. Yang kedua, pattern. Pola. GIS ini punya nilai atau punya fungsi atau menampilkan yang namanya pola. Ya, pola itu misalkan ya, sebuah hunian di suatu kota ada polanya. Apakah dia mengikuti jalan raya? Apakah dia mungkin mengikuti sepanjang sungai? Itu ada polanya. Itu bisa dijawab atau dikenali atau diketahui dari GIS ini. Dari GIS. Pattern, namanya pola. Ya, semua ada polanya. Nah, karena kita ada ruang, kemudian kita juga manusia, ya, kita berperilaku, ya, kemudian kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan zaman, maka ada polanya. Itu ya. Makanya kadang-kadang dalam sebuah wilayah itu ada ya, namanya pusat kerajinan, berpola di situ aja. Ya, pusat kerajinan misalkan, apalagi? Misalkan pusat pertokoan, nah, kan dia ngumpul ya, ada polanya, itu ya, ada polanya. Kemudian yang lain adalah tren. Nah, satu sisi yang diketahui atau dikenali dari GIS ini trends, ada trennya. Nah, misalkan tren sebuah pemukiman di suatu wilayah, ada trennya, itu ya. Sebuah wilayah mungkin yang tadinya kelihatan kabupaten ya, akhirnya mengalami akibat dari perluasan kota, maka dia akhirnya yang tadinya sawah mungkin akhirnya trennya menjadi permukiman, gitu ya. Ada yang pernah melihat fenomena seperti itu di daerah mana? Daerah mana yang mungkin dulunya banyak sawah-sawah sekarang menjadi pemukiman? Daerah mana, Mbak? Di desa itu sih, desa apa namanya? Kejaksan. Nah, itu sama. Ya, fenomena seperti itu namanya trend. Betul, Mbak. Kemudian condition juga ada. Ya. Condition itu kaitannya dengan pertanyaan yang mungkin kita ajukan kaitannya dengan kondisi. Kemudian yang terakhir implication. Jadi salah satu nilai dari GIS itu implikasi. Kita dari GIS ini dapat tahu nih implikasinya apa. Misalkan pertanyaan implikasi, Mbak Kowinah rumahnya mana? Di Brebes, Pak. Brebes. Ya.
Mbak Kowina mungkin bertanya-tanya, ya, kalau seandainya saya pindah ke Tegal, ya, pindah ke Tegal lebih dekat lagi, ya, misalkan Tegalnya kabupaten ini katakanlah bukan Brebes, mungkin agak sarser, agak terlalu nggak beda jauh juga, mungkin bisa diperhitungkan. Dan Mbak Kowina mungkin bertanya-tanya, kira-kira kalau saya pindah ke Kabupaten Tegal ke arah kampus, jaraknya jadi berapa kilometer? Berapa jarak ke kampus? Itu namanya implikasi. Ya, implikasi. Setelah kita pindah, ada akibatnya, kira-kira implikasinya berapa atau seperti apa? Itu ya. Ini sederhananya nilai-nilai yang bisa dijawab oleh GIS. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi karakter dan konsep dari GIS ini. Ya, GIS itu Geographic Information System. Kalau Indonesianya SIG, dibalik saja SIG. Nah, yang pertama konsepnya, GIS adalah istilah umum, ya, yang menunjukkan kegunaan dari komputer untuk menciptakan dan menangkap representasi digital dari permukaan bumi. Kata kuncinya itu, ya, dia komputer, kemudian fungsinya adalah menciptakan dan menangkap, ya, kemudian representasi digital dari apa, Pak? Dari permukaan bumi. Gampangannya mungkin kayak foto. Nah, kalau kita punya kamera, kayak foto lah. Kamera kita bisa menangkap representasi digital wajah kita mungkin. Ya, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Sederhananya. Ya, tapi ini sistemnya lebih rumit jelas dan lebih informatif. Ya, bukan sembarang foto, bukan sembarang alat. Ya, dan penggunaannya pun tidak sembarangan. Ya, peruntukannya juga tidak sembarangan. Yang kedua, karakteristik yang lain, SIG ini atau GIS, ya, menawarkan kemampuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan multisektor, multilevel, dan multi-period database-nya. Nah, jadi dalam GIS ini, database-nya itu melibatkan atau mengintegrasikan banyak sektor, kemudian banyak level, kemudian banyak waktu atau multi period. Nah, contohnya banyak sektor. Misalkan nih, kita ingin menentukan sebuah wilayah, sebuah titik yang kita jadikan tempat pembuangan akhir sampah, misalkan. Tegal misalkan butuh. Nah, kira-kira di daerah mana ya? Di kecamatan mana ya? Di desa apa ya? Akan dijadikan sebuah TPA. Maka akan melibatkan ini ya, multi sektor. Ya, mungkin kita jelas butuh tahu, ya, data-data berkaitan lingkungan hidup, data-data berkaitan dengan misalkan pemukiman. Ya, kira-kira apa saja syarat-syarat sebuah daerah, sebuah titik atau sebuah wilayah dijadikan tempat pembuangan akhir sampah. Bagusnya apa? Yang paling itu yang paling mungkin. Apa kira-kira? Betul, permukiman. Yang pertama, permukiman. Jadi sebuah wilayah yang akan kita jadikan TPA ini seyogianya jauh dari pemukiman. Maka kita butuh nih, ya, butuh data sektor berkaitan dengan penggunaan lahan atau permukiman. Data lain misalkan tingkat kelerengan biar nggak longsor, jangan sampai juga longsor ya. Jadi selain dia jauh dari pemukiman, harapannya dia juga daerah yang tidak rawan longsor. Ya, sudah aman sih Pak, tapi ternyata longsor, ya bahaya juga. Ya, kalau bisa dua-duanya dapat. Dan termasuk yang lain mungkin nggak mencemari air, ya, jangan sampai mencemari air atau air tanah yang digunakan oleh warga sekitar, gitu ya. Bagus sekali Mbaknya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, GIS adalah sistem database yang terkomputerisasi. Ya. Sistem database yang terkomputerisasi for capture, untuk menangkap, ya, storage atau kayak menyimpan, ya, retrieval, analysis and display, menganalisis kemudian menampilkan data
spasial. Sederhananya, dia itu sebuah sistem database komputer yang fungsinya itu seperti ini, Mbak. Dia menangkap, dia menyimpan, dia menganalisis, kemudian dia juga menampilkan hasil akhirnya nanti. Tuh. Dari apa, Pak? Data spasial. Data kaitannya dengan suatu wilayah, kondisi suatu wilayah. Ya. Butuh nggak kira-kira kita data tentang sebuah wilayah? Butuh ya? Sangat butuh. Ya. Orang misalkan pebisnis, ya, akan bangun ruko, akan bangun toko. Biasanya dia udah mulai hitung-hitungan nih. Ya. Pesaingnya mungkin di sekitarnya ada berapa. Tuh. Orang akan buka bakso misalkan. Kadang-kadang kita yang kecil-kecil udah hitung-hitungan ya, sudah survei duluan. Saya pernah dengar orang mau buka usaha mie ayam bakso, gerobakan Mas. Tapi sebelum dia mulai, ternyata apa? Dia survei dulu, dia keliling daerah sekitar. Ya, dilihat dulu ada berapa pesaingnya, sampai seperti itu. Itu namanya spasial data. Data spasial yang paling sederhana. Ya, itu saja perlu disurvei, apalagi untuk hal-hal yang rumit. Tadi misalkan penentuan TPA, ya, penentuan tempat pembuangan sampah, akhir sampah, itu lebih penting lagi, gitu ya. Karena apa? Yang menyangkut masyarakat luas, ya, menyangkut maslahat banyak orang, banyak penduduk, gitu ya. Yang mie ayam saja perlu disurvei, apalagi yang misalkan kaitannya banyak orang, menentukan TPA, menentukan tempat pembuangan sampah. Penting nggak sih itu? Penting ya, harus disurvei dulu. Salah satunya lewat GIS ini. Kemudian berikutnya, GIS sering disebut enabling teknologi, ya, enabling teknologi, ya, karena kemampuannya atau potensinya untuk digunakan di banyak disiplin ilmu. Jadi GIS ini banyak digunakan oleh berbagai disiplin ilmu. Ya, namanya geografik, tapi bukan sekedar geografik saja. Banyak disiplin ilmu yang membutuhkan dan menggunakan GIS ini. Itu ya. Bukan cuma geografisnya toh, bukan. Nanti kita contohkan di belakang insyaallah. Nah, berikutnya, this related field emphasize data collection. Jadi ilmu-ilmu tersebut menekankan kepada pengkoleksian data, sedangkan GIS-nya, ya, dengan ilmu tersebut, ya, akan menekankan kepada integrasi, modeling, analisis. Jadi misalkan nih, GIS berkaitan dengan ilmu kesehatan. Ya, misalkan permasalahan apa? Kira-kira penyakit apa yang paling banyak di Indonesia? Demam apa Mbak? DP ya, betul, DP. Nah, ini kalau dijadikan satu dengan GIS, maka fungsinya untuk apa GIS-nya? GIS-nya itu untuk mengintegrasikan model, kemudian analisis. Biasanya nanti hasil akhirnya adalah, ya, peta kerawanan misalkan. Peta kerawanan DB di Kabupaten Tegal misalkan. Itu banyak digunakan. Ya, banyak digunakan. Bagus sekali. Ini integrasi dari kesehatan. Dari ilmu lain Pak, banyak Pak, ada dan banyak. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini pengertian atau konsep yang terakhir. Sebenarnya banyak. Ini kesempatannya enggak terlalu sempit ya, cukup sempit. GIS adalah, ya, sistem berbasis komputer yang mendukung kebijakan, ya, mendukung kebijakan. Ini decision. Ini ya Mbak. Jadi dia itu bukan sembarang sistem komputer, tapi sistem komputer yang mendukung kebijakan. Kayak ini ya misalkan ya. Ya, setelah kita tahu nih, kita cari parameter kerawanan DB. Ya, kemudian kita petakan dengan GIS. Kita modelkan bentuknya misalkan peta kerawanan DBD di Kabupaten Tegal. Maka kira-kira bisa nggak diambil kebijakannya? Bisa. Ya mungkin daerah-daerah yang zonanya rawan, mungkin diperbanyak fogging, ya, mungkin diperbanyak apa istilahnya, sosialisasi ke masyarakat, ya, supaya jangan sampai kemudian banyak air yang tergenang, ya.
Salah satunya penerapannya seperti itu. Itu GIS. Dia mendukung kebijakan. Ya, jadi bukan sekedar kertas jadi seperti ini, enggak. Ya, harusnya manfaatnya luas dan harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Ya, masyarakat luas. Nah, for collecting, storing, presenting, analyzing geographical information system. Jadi dia itu fungsinya untuk mengoleksi, ya, kemudian menyimpan, ya, kemudian mempersembahkan, ya, kemudian menganalisis, ya, informasi spasial geografis. Ini pentingnya GIS. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama, dia komputer. Ini ya, sistem baris komputer. Kemudian dia mempresentasikan permukaan bumi. Yang kedua. Kemudian selain itu, dia juga enabling teknologi, ya. Dia bisa melibatkan atau bisa diintegrasikan dengan banyak ilmu. Salah satunya mungkin kesehatan, lingkungan hidup dan lain-lain. Banyak bisa diintegrasikan. Itu ya. Yang terakhir di situ sebagai sistem komputer yang mendukung atau mampu mensupport kebijakan. Tadi saya contohkan ini ya, misalkan ya. Nah, kita akan membuat peta kerawanan DB misalkan. Maka yang setelah jadi peta kerawanan ini akan mendukung kebijakan di daerah tersebut. Itu ya. Ini GIS. Dari definisi saja sudah kelihatan ya bahwasanya cukup penting. Cukup penting. Ya, cukup penting ya. Kemudian berikutnya ini sejarah saja sedikit ya. Dimulai dari Roger Tomlinson. Dia itu awal mulanya bekerja dengan kementerian atau semacam dinas lah di Kanada. Ya. Dan dia memetakan pertama kalinya ya dengan seperti semacam GIS tapi sederhana. Dia berpendapat bahwasanya peta yang dipresentasikan atau dihasilkan dalam bentuk digital akan lebih mudah untuk pengukuran. Jadi dalam pengukuran itu akan lebih mudah. Betul ya? Kita mungkin gambar seandainya dengan gambar manual ya mungkin lebih otentik, lebih bagus. Ya, tapi untuk presisinya mungkin kurang. Ya. Tapi kalau seandainya mungkin pakai apa biasanya untuk gambar? Software apa yang digunakan untuk gambar? Mungkin Corel, ya, mungkin pun yang lain. Ya, biasanya lebih presisinya lebih jelas. Sama dengan GIS pun seperti ini. Peta yang digital itu biasanya lebih mudah untuk dilakukan pengukuran. Ya. Kemudian, nah, komputerisasi ini, ya, jadi kan dulunya kan orang membuat peta itu manual, ya, manual, benar-benar pakai tangan, kemampuan menggambar. Ya. Kemudian ada komputerisasi. Komputerisasi ini akan sangat efektif ya, daripada mungkin menggunakan tangan secara manual. Itu ya, akan sangat efektif. Meskipun mungkin mahal, gitu. Kemudian berikutnya setelah Roger Tomlinson ada David Bickmore. Ya, GIS, ya. Memiliki banyak keuntungan ya. Automating the map production process ya. Proses memproduksi peta secara otomatis. Ini menurut David Bickmore. Menurut David Bickmore lagi, jika sebuah informasi dalam bentuk digital akan lebih mudah untuk memanipulasi, mengcopy, edit, dan transmit. Jelas ya? Nah, copy, edit, transmit. Nah, ini lagi. Seandainya kita memanfaatkan teknologi menggambar, ya, dengan menggunakan software atau teknologi basisnya komputer, maka akan lebih mudah nih. Seandainya ada yang kesalahan, kita hapus. Nah, seandainya kita mau copy, tinggal copy saja, nggak perlu gambar lagi. Gitu. Itu salah satu sisi kemudahan daripada komputerisasi atau GIS. Itu ya.
Kemudian setelahnya, beberapa tahun setelahnya ada Ray Boyle, dia itu menemukan semacam pensil ya untuk mendigitasi ya, untuk membuat peta. Nah, kemudian dia buat digital fotografi. Kemudian sampai tahun 1970-an ya, banyak organisasi yang memanfaatkan atau menggunakan peta untuk atau dalam bentuk komputer, Gini ya, ini sejarah dari GIS. Selanjutnya kita masuk ke subsistem GIS. Subsistem GIS. Jadi GIS itu punya sistemnya, ada sub-subnya. Ada 4 di sini ya, ada 4. Yang pertama data input, yang juga disebut sebagai subsistem capture atau tangkapan atau inputnya. Ya, jadi jelas yang namanya GIS ini juga menggunakan sebuah inputan data. Ada data yang dimasukkan, ada data yang kita olah. Ya. Kemudian setelah data input, data storage, subsystem. Kemudian setelah itu data manipulation, analysis, subsystem. Jadi setelah itu subsystem, manipulasi dan analisis. Setelah datanya kita peroleh, kita simpan, kemudian kita analisis dan kita olah atau manipulasi. Nah, data itu ada yang pasti kita manipulasi. Ya. Gimana mungkin yang penting harus kita perlihatkan, yang kurang penting mungkin bisa kita bikin agak blur atau gimana, gitu ya. Intinya kita ambil yang data yang kita butuhkan. Itu manipulasi salah satunya itu. Nah, kemudian terakhir reporting subsystem pelaporan. Ya. Setelah dianalisis, dimanipulasi, baru nanti kemudian ada pelaporan. Hasilnya apa? Salah satunya peta. Ada yang mau tanyakan mungkin? Kalau enggak, kita lanjutkan. Ya, tadi kita bahas subsistem, kemudian kita bahas juga masalah definisinya. Ya, nah, sekarang kita bahas komponen. Kita bahas komponen ya. Ada 4 komponen, ada 6 komponen dari GIS ini. Yang pertama komponen manusia, software, data, prosedur, kemudian hardware. Kemudian jaringan yang mempersatukan semua tersebut. Ada 6 komponen. People, orang yang menggunakan. Ya. Kemudian softwarenya, salah satunya ini, ArcGIS. Ya. Softwarenya ada, orangnya ada, datanya juga harus ada. Ini semuanya harus ada ya. Ya, kalau nggak ada satu ya tidak berjalan. Gitu. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah lebih dari cukup, ya. Selanjutnya nanti kalian ada penugasan seperti ini. Ya, buatlah ringkasan materi dalam bentuk makalah secara kelompok yang sumbernya ada di sini. Nanti kalian bisa baca lagi, kemudian kalian terjemahkan, kemudian berikutnya nanti kalian minggu depan presentasikan di depan kelas. Betul ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak.